Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usul wa talinu biha as-surur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Al-Mukarram Aba Kiai Haji Muhammad Ali Iqbal Ridwan yang kami muliakan dan kami ta'zimi, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan jamaah sholat tarawih Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini kami menyampaikan satu nasihat. Yang pertama, nasihat ini kami tujukan kepada kami pribadi dan juga kepada kita semua yang melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berada di Masjid Al-Baitul Amin ini. Nasihat yang pertama, Rasulullah menyampaikan, sumu tasihu, berpuasalah kalian semua, tasihu, maka kalian akan sehat. Para bapak, para ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam bukan hanya diajarkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tetapi setelah Ramadan kita diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan puasa Syawal. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ada puasa namanya puasa Senin dan hari Kamis. Selain itu, ada juga namanya puasa Yaumul Bait, yaitu puasa yang dalam satu bulan minimal 3 hari yang disebut dengan Yaumul Bait, dan puasa-puasa yang lain. Sejak 2016 kami melakukan penelitian kepada kaum muslimin yang senang dan cinta melakukan ibadah puasa. Ada 3 orang yang kami jadikan sampel di dalam penelitian itu. Salah satunya adalah jamaah Masjid Al-Baitul Amin yang usianya sudah di atas 80 tahun. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu semua akan sehat. Apanya yang sehat? Tentu salah satunya adalah kekuatan spiritualitasnya. Satu orang jamaah Al-Baitul Amin yang sedang kami teliti sejak 2016 itu usianya di atas 80 tahun. Di atas usia 80 tahun beliau masih mampu membaca Al-Quran yang kecil tanpa menggunakan kacamata, dan ingatannya masih sangat kuat. Maka walaupun usianya di atas 80 tahun, maka apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di 14 abad yang silam, maka bisa kita benarkan bahwa orang yang berpuasa itu akan sehat, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Mudah-mudahan para bapak sekalian dan ibu-ibu yang melaksanakan sholat tarawih bersama Aba Kiai Haji Muhammad Iqbal pada malam hari ini, oleh Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan, dibarokahkan rezekinya, dijadikan anak dan keturunannya anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Yang kedua, nasihat kami sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau mengambil satu ayat di dalam Al-Quran yang ayat itu pasti dibaca oleh khotib Jumat, yang ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menyebutkan ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kepada iblis dan kawan-kawannya untuk sujud kepada makhluk yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Ayat itu tetap kita temukan di dalam Al-Quran, bunyinya tetap ada, tetapi substansi perintahnya Allah sudah mencabut dan tidak boleh ada lagi orang yang sujud kepada orang. Termasuk anak tidak boleh sujud kepada orang tuanya. Kenapa? Karena sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang tadi kami bacakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu masih ada sampai hari ini dan kita baca, dan substansi ayatnya tetap dianjurkan oleh Allah. Bahkan Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yusalluna 'alan nabi, membacalah salawat kalian kepada siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Sumarto setiap rakaat tadi mengajak kita membaca salawat. Kita menjawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Abu ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Kalau orang membaca sholawat di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, insya Allah oleh Allah akan dijauhkan dari kefakiran, oleh Allah akan dijauhkan dari musibah, oleh Allah akan dijauhkan dari gangguan setan, oleh Allah akan dijauhkan dari gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kami secara pribadi sangat percaya, pertama kepada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang disampaikan Abu ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kami percaya bahwa dengan memperbanyak membaca sholawat, insya Allah rizki kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di pesantren, kita diajarkan ketika pintu ditulisi sahabat Nabi namanya Umarul Faruq, maka pintu itu tidak akan pernah dilewati oleh setan dan kawan-kawannya. Bagaimana kalau ditulis atau kita selalu menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad SAW? Tentu setan tidak akan pernah mengganggu dan takut kepada sahabat Nabi, apalagi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para bapak dan jamaah sekalian, nasihat yang pertama kepada kami pribadi, marilah kita jaga kualitas puasa kita sehingga kita menjadi orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di tengah pandemi dan virus corona ini, marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan keyakinan dan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan pandemi corona, virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf manakala ada kesalahan dan kekurangan. Kami sebagai santri dari Kiai Iqbal Ridwan yang masih belajar tetapi mendapatkan amanah untuk menjadi badal, kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.